Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Sylvia Walendea, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pada saat ini saya akan memberikan tutorial dasar-dasar penggunaan Microsoft Word. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Microsoft Word Office 2013. Microsoft Word merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain-lain. Adapun cara membukanya yaitu dengan cukup 2 kali klik. Setelah itu akan muncul pada screen Anda seperti berikut ini. Kita pilih dokumen, blank dokumen. Nah, pada bagian tengah terdapat title bar. Title bar merupakan nama judul sebuah file atau dokumen yang sedang kita kerjakan atau yang sedang aktif. Kemudian pada bagian pojok kiri dinamakan sebagai quick access toolbar, di mana terdapat beberapa pilihan berupa new, open, save, email, print, quick print, print preview, print, spelling and grammar, undo, redo, draw, table, touch, or mouse mode. Kemudian pada bagian kanan terdapat dinamakan sebagai window management. Yang pertama yaitu ribbon display option. Ini berfungsi untuk menampilkan menu dan submenu. Seperti demikian. Ketika kita klik demikian, yang hanya muncul yaitu berupa menu, kemudian auto ribbon, maka yang terlihat hanya lembar kerja yang sedang kita kerjakan, dan show tabs and comment dapat menunjukkan menu dan sub menu lainnya. Kemudian pada bagian minimize, ini berfungsi untuk menutup aplikasi namun dia tetap aktif. Dan pada bagian restore down berfungsi untuk membuka layar setengah pada Microsoft Word atau dokumen yang sedang aktif. Kemudian pada bagian file, yang pertama muncul yaitu layout baru yang menampilkan beberapa menu utama berupa info, new, open, save, save as, print, share, explore, close, account, dan option. Pada bagian info menampilkan status file yang dibuka termasuk dengan properti file tersebut. Di sini kita dapat mengetahui sumber asal file Word yang dibuka. Kemudian pada new akan menampilkan pilihan utama pembuatan file berupa dokumen dengan pilihan jenis dokumen yang akan dibuat. Kemudian pada open berisi informasi buka dokumen, termasuk di dalamnya adalah history file yang dibuka dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian pada save, menu save akan menampilkan lokasi penyimpanan file yang sedang dibuka sekarang. Kemudian pada save as berfungsi untuk menampilkan lokasi penyimpanan file baru pada file yang dibuka atau dikerjakan. Dan print berfungsi untuk menampilkan preview dari dokumen yang dibuka atau yang dikerjakan yang akan di-print. Kemudian pada bagian share untuk menampilkan pilihan agar dapat dibagikan file yang sedang kita kerjakan dari penyimpanan file tersebut pada sistem online. Kemudian pada bagian export merupakan menu yang akan menampilkan pilihan bagaimana file akan diekspor atau dijadikan termasuk dalamnya merubah file Word berubah menjadi PDF, dokumen, docs, atau lain sebagainya. Kemudian pada bagian account menampilkan akun Microsoft Word Office yang kita punya. Kemudian pada bagian option merupakan menu pengaturan Microsoft Word yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya pada bagian home, pada menu home menampilkan pilihan tools utama pada Microsoft Word yang berisi penataan dan pengeditan teks. Seperti di bawah ini berupa clipboard, yang merupakan tools yang digunakan untuk melihat papan board. Terdapat teks gambar, teks atau file yang dikopi dari Microsoft Word lain, bahkan mungkin dari sumber lain berupa browser maupun internet. Kemudian pada bagian font, kostumasi atau panel peraturan yang dapat digunakan untuk mengatur teks yang dibuat sesuai dengan keinginan dari jenis font, ukuran, warna, style, dan lain-lain dapat dilihat di sini. Kemudian pada bagian paragraf, berisi panel pengaturan paragraf teks dokumen, termasuk di dalamnya adalah garis, penataan, penomoran, spasi, enter, dan lain-lain. Kemudian pada style, sebuah panel yang berisi template gaya dari dokumen yang dapat dipilih secara langsung, dan ini akan mengubah gaya tampilan teks dokumen kalian lebih cepat. Kemudian pada editing panel yang berisi tools yang
dapat digunakan untuk mengedit file yang sudah dibuat pada lembar kerja. Di dalamnya adalah find yang dapat digunakan untuk menemukan kata dalam dokumen, juga bisa langsung mengubahnya secara massal dan replace. Kemudian pada menu bar insert yang namanya menampilkan submenu yang dapat digunakan untuk memberikan masukan file atau objek lain ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Yang berikut ini seperti page, menampilkan panel yang berisi pilihan insert atau masukan yang di dalamnya termasuk halaman cover, halaman blank, dan break page. Kemudian pada tabel digunakan untuk memasukkan objek tabel ke dalam lembar kerja pada Microsoft Word 2010, 13 hingga 16. Insert tabel dapat menandai beberapa kolom dan row yang akan ditampilkan dengan sangat mudah. Kemudian pada illustration menampilkan submenu yang dapat digunakan untuk memasukkan objek berupa ilustrasi, termasuk di dalamnya adalah gambar, save, smart art, chart, dan screenshot. Kemudian pada links dapat digunakan untuk memasukkan URL, link ke dalam lembar kerja, dan komen dapat digunakan untuk memasukkan komentar pada lembar kerja yang hanya tampil dan sebagai penanda atau pembantu proses pengerjaan dokumen tersebut. Dan header and footer biasanya digunakan untuk mengatur header kepala dokumen dan footer catatan kaki dokumen yang termasuk juga penomoran halaman. Kemudian pada bagian teks terdapat beberapa submenu dari yang berbeda pada menu home, di mana pada insert text ini lebih ke memasukkan teks interaktif yang bersifat auto seperti tanggal dan waktu. Kemudian pada simbol dapat digunakan untuk memberikan simbol dan juga maupun simbol matematika. Kemudian pada desain, menu bar ini menampilkan submenu yang dapat digunakan untuk mendesain lembar kerja agar lebih terstruktur dan dengan lebih mudah. Di sini terdapat tema yang dapat dipilih untuk dokumen yang kita buat atau yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya pada dokumen formatting, pada panel ini memberikan pilihan untuk memilih style formatting atau format teks dokumen berdasarkan tema yang dipilih sebelumnya. Selanjutnya pada page background dapat digunakan untuk mengatur background lembar kerja Microsoft Word, termasuk di dalamnya adalah watermark. Kemudian pada layout, pada menu bar layout, di sini akan menampilkan submenu yang dapat digunakan untuk mengatur tata letak teks atau konten pada lembar kerja Microsoft Word. Yang pertama terdapat page setup. Page setup pada panel ini dapat mengubah pengaturan halaman lembar, termasuk dalamnya adalah margin, orientasi, kolom, ukuran kertas, sampai line break. Kemudian pada paragraf, pada panel ini menampilkan submenu yang dapat digunakan untuk mengatur paragraf dokumen. Kemudian para arrange adalah penataan. Pada panel submenu ini akan ditampilkan pilihan yang dapat digunakan untuk mengatur penataan dokumen pada lembar kerja Microsoft Word agar lebih rapi. Diantaranya adalah penataan gambar, text box, memutar objek, dan lain sebagainya. Kemudian pada reference akan menampilkan submenu yang dapat digunakan untuk mencari referensi untuk dokumen yang dibuat dengan sangat mudah. Terdapat beberapa submenu. Yang pertama yaitu table of content, untuk memasukkan daftar isi dari dokumen yang kita buat dengan syarat struktur dari dokumen tersebut rapih penomorannya, di mana penomorannya secara otomatis. Ini sangat berguna untuk membuat makalah atau tugas dan sejenisnya. Kemudian footnotes memberikan catatan kaki pada dokumen yang sedang kita kerjakan agar lebih mudah. Kemudian citations and bibliography menampilkan pilihan yang dapat digunakan untuk memasukkan kutipan dan bibliografi atau sumber penulisan yang bisa
dipilih sejenisnya seperti penulisan, biografi, apa-apa, Chicago dan Harvard, serta lain sebagainya. Kemudian pada caption, dapat menampilkan cuplikan teks atau data yang dimasukkan sebelumnya pada lembar kerja dengan mudah karena dapat langsung diklik saja. Kemudian pada indeks dapat menentukan atau mengklasifikasikan kembali teks paragraf atau judul tersebut dengan lebih mudah, termasuk penggunaan caption juga memerlukan indeks. Kemudian table of authorities, di mana dapat memasukkan dan menambah kutipan-kutipan tertentu yang dapat dikelola dan dimasukkan dengan cepat untuk selanjutnya. Kemudian pada menu bar mailings terdapat mailings menampilkan submenu yang dapat digunakan untuk mengatur dokumen mailing atau yang berhubungan dengan surat atau yang membutuhkan variabel tertentu dengan berbeda-beda dalam satu lembar kerja yang sama. Pada create terdapat envelopes and labels, di mana envelope dapat digunakan untuk membuat amplop, surat yang lebih mudah dan cepat, termasuk dalamnya adalah penerapan margin, lembar kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan label dapat membuat label tertentu pada surat yang sedang kita kerjakan. Kemudian pada start merge dapat membuat satu dokumen, baik amplop maupun surat, hanya satu dokumen saja, di mana Word akan otomatis membuat salinannya dengan bagan secara otomatis berubah setiap salinannya, di mana bisa memasukkan daftar nama, alamat, atau variabel lainnya yang akan ditempatkan pada setiap salinan dokumen tersebut. Pada write and insert fields dapat memberikan submenu untuk menambahkan bidang tertentu pada dokumen yang sudah dibuat, misalnya diantaranya adalah ucapan salam awal, gabungan label, menyorot bidang dokumen tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian pada preview result dapat digunakan untuk menunjukkan hasil akhir dari dokumen yang sudah dibuat, termasuk auto nama penerima, alamat, dan variabel lainnya. Kemudian pada finish dapat memberikan opsi penyelesaian tugas, di mana jika dokumen yang dibuat pada preview result sudah sesuai dengan keinginan, maka untuk menyelesaikan dokumen yang dibuat perlu menggunakan sub menu ini. Kemudian pada menu bar review, akan diberikan submenu pilihan yang digunakan untuk mereview atau meninjau kembali dokumen, menu yang sangat berguna untuk mencari dan mengedit kesalahan pada dokumen yang sudah selesai dibuat. Di sini terdapat submenu proofing, di mana dapat digunakan untuk memeriksa ejaan dokumen yang dibuat dengan sangat mudah, termasuk dalamnya pemeriksaan grammar, pengucapan, dan juga penghitungan kata pada dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian pada language dapat digunakan untuk menentukan bahasa apa pada dokumen yang sedang kita kerjakan. Selain itu dapat juga langsung menggunakan translate pada dokumen, di mana biasanya fitur ini hanya dapat dijalankan jika terhubung dengan internet. Kemudian pada komen menampilkan pilihan untuk memberikan komentar atau membaca dokumen dari dokumen yang mungkin sebelumnya sudah dibuat. Menu ini juga ada pada menu bar insert, namun pada review lebih lengkap. Kemudian pada tracking berfungsi dan bisa digunakan untuk menelusuri dokumen, baik mencari kata atau mungkin perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi dapat diketahui dokumen mana yang telah dirubah atau berubah dengan menggunakan submenu ini. Kemudian pada change masih keterkaitan dengan submenu tracking, di mana dapat memberikan review atau perubahan yang bisa diterima atau yang tidak dapat diterima. Kemudian pada compare dengan submenu ini dapat membandingkan dua dokumen yang serupa namun mungkin tidak sama dengan lebih mudah. Kemudian pada protect, sebuah submenu yang dapat digunakan untuk melindungi dokumen. Kalian bisa mengatur beberapa orang atau orang mana yang dapat merubah dokumen tersebut. Selanjutnya pada menu bar view. Pada menu bar view adalah menu yang menampilkan submenu berguna untuk mengatur menampilkan lembar kerja agar dapat mempermudah pembuatan dokumen yang sesuai dengan keinginan. Pada bagian ini terdapat submenu files
Fifth, bisa digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja kalian dengan mode tertentu. Di antaranya adalah dapat mengubah pada mode print layout, web layout, tampilan yang akan tampil di website jika mempublishnya dalam bentuk HTML, mode baca, sampai dengan draft dan outline. Kemudian pada menu show, pada submenu ini dapat menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghalus centang alat bantu lembar kerja, diantaranya adalah rule, red line, dan navigation pen. Kemudian pada zoom, dapat digunakan untuk melakukan zooming atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja sesuai dengan kenyamanan yang kita inginkan. Kemudian pada window dapat mengatur tampilan jendela dokumen yang sedang dibuka, misalnya dapat membuka dokumen 1 dan 2 dan lain sebagainya. Kemudian pada Maros adalah submenu Advanced atau lanjutan yang biasanya digunakan oleh developer atau pengembang atau programmer dengan memberikan script khusus tambahan untuk mendukung tampilan lembar kerja. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan dasar-dasar penggunaan Microsoft Word Office. Semoga berguna.